Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 2, tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita hasilkan nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anakku, silakan dibuka buku temanya, halaman 59, subtema 2, wujud benda. Nah, perhatikan ini ada anak-anak sedang main di pantai. Ada air, ada matahari, pohon, pasir, dan lain-lainnya. Nah, mari kita baca ini apa keterangan dari gambar tersebut. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbuat dari alam atau di alam. Mobil, gunung, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Ini pembelajaran 1, ayo membaca. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, ini wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama padat, benda cair, dan benda gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Ini kita disuruh untuk memperhatikan gambar lagi nih. Nah, ini gambar Dayu sedang membantu ibu. Mereka ada di dapur. Perhatikan gambar di sekitarnya. Ini ada berbagai macam gambar ini. Dan ada berbagai macam jenis benda apa saja. Nanti kalian perhatikan dan ini ada tugas di bawahnya. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini. Ini ada tabel yang berisi tentang benda padat, benda cair, benda gas. Tugas kalian yaitu mengamati ini benda-benda yang ada di sekitar Dayu atau di dapur Dayu ini. Mana yang termasuk benda padat ditulis di kotak ini, dan mana yang termasuk benda cair dan benda gas silahkan ditulis di kotak yang telah disediakan atau tabel yang disediakan. Lanjutnya ayo mencoba. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Kalian disuruh untuk menulis lagi. Tentunya kalian juga masih ingat apa saja benda-benda yang ada di sekolahmu. Tulislah dan kelompokkan benda-benda tersebut. Dari benda padat itu apa saja, benda cair apa saja, benda gas apa saja. Itu yang ada di sekolahan. Tentunya kalian masih ingat kan apa saja yang ada di sekolahan kita. Silakan ditulis di sini ya, di kotak yang telah disediakan. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. 2. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. 3. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. 4. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ini apa saja tadi sudah ada dibahas di atas tadi ya.
Sekarang ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, ini rumahnya Edo. Sedangkan ini rumahnya nenek. Jarak antara rumah Edo dengan rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Nah, satuannya kilometer dan meter. Nah, kalau di bawah ini ada kebun binatang, jaraknya 1523 meter. Nah, mari kita lihat apa saja perintah di bawah ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km atau kilometer lebih 300 m atau meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, ini 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Nah, ini ada bawahnya, ini ada kotak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 m atau 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, dapat ditulis 5 km ditambah 300 m. Nah, 5 km itu sama dengan 5.000 meter. Jadi kilometer itu lebih jauh daripada meter. Jadi lebih banyak. Nah, di kelas 2 dulu sudah saya tuliskan ini jarak ini. Kemudian yang 300 m itu tetap ditulis 300 m karena satuannya sama. Jika jarak atau satuan jaraknya sama, itu tetap ditulis angkanya sama. Nah, 5 km ditambah 300 m atau 5 km ditambah 300 meter sama dengan, ingat, 5 km itu sama dengan 5.000 meter ya. Jadi lebih banyak angkanya daripada 5 km. Terus kemudian ditambah 300 m atau meter. Jadi 5.000 ditambah 300 sama dengan 5.300 meter. Nah, satuannya disamakan dahulu, kemudian baru dijumlah. Tadi kan 5 km tambah 300 m. Nah, tadi penjelasannya 5 km sama dengan 5.000 meter. Nah, kemudian agar satuannya sama dapat dijumlah itu dijadikan meter semua terlebih dahulu. Jadi hasilnya 5.300 meter seperti pada gambar. Nah, ini 5 km 300 meter sama dengan 5.000 meter. 5.300 meter. Jika semua ditambahkan sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Dijadikan meter. Satuan kilometernya dijadikan meter. Jadi ketemu 5.300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, kita kupas terlebih dahulu. 1.523 meter. Ini pertanyaannya apa ini? Dirubah ini ya, kilometer. Nah, 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523. Nah, dikupas ya. 1.000-nya ditaruh sini. Tinggal angka 5.523 meter. Nah, 1.000 meter sama dengan 1 kilometer. 523 meter itu jika dijadikan meter tetap karena satuannya sama atau tetap, berarti angkanya juga tetap ya, meter ke kilometer. Jadi kilometer itu angkanya lebih sedikit daripada meter. Nah,
1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kalau 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Nah, ya, itu. Nanti jika kurang paham, bisa cari di Google, ada itu. Satuan ada, satuan jarak ada itu, meter, kilometer, dan lain-lain. Ayo berlatih, ada bermacam-macam bentuk bangunan. Juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, ada sekolah, gambar sekolah ini, bangunan sekolah, pasar, pos, rumah sakit, rumah Udin, rumah Siti. Masing-masing juga sudah mempunyai jarak, satuan jaraknya ada kilometer dan meter. Tentukan jarak dalam satuan meter. Pertanyaannya, nah ini disuruh untuk mengubah menjadi meter. Rumah Siti ke sekolah titik-titik kilometer titik-titik meter. Nah, rumah Siti ini, terus kemudian ke sekolah jaraknya 5 km 100 meter. Ditulis 5 km 100 meter. Kemudian itu semua dijadikan meter. Kira-kira berapa ya? Nah, nanti silahkan dihitung sendiri seperti keterangan di atas tadi ya. Nah, kemudian lanjutnya, alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar A, pesawat atau kapal terbang gambar A. A 3000 meter, ini perkiraan air laut. Yang B jaraknya 4325 meter. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Karena ini masih meter, silahkan dirubah menjadi satuan kilometer. Nah, yang B, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Karena ini masih meter ya, silahkan diubah menjadi satuan kilometer. Ingat, meter ke kilo tadi angkanya bertambah banyak atau sedikit. Nah, lihat lagi ya di atas tadi. 3. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Jika sudah dirubah semua, kira-kira ketemu berapa? Bandingkan jaraknya antara pesawat A dan pesawat B. Ketinggiannya berapa saja? Perbandingannya berapa? Lanjutnya, ayo mengamati. Pernahkah kamu perhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup saat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Nah, perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, ini ada gambar anak sedang menirukan gerakan angin. Yang atas anak bergerak lambat ke kanan ke kiri. Yang bawah anak bergerak cepat. Nah, bawahnya lagi anak bergerak berputar. Ini ada gambarnya. Gerakan tersebut silahkan dipraktekkan sendiri di rumah. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerak langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus sekelaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, ini hentakan kaki, gambar hentakan kakinya seperti ini. Nah, silahkan ya, gerakan-gerakan tersebut dipraktikkan sendiri di
di rumah. Kita tidak bisa mempraktekkan bersama-sama di sekolahan, maka kamu harus mempraktekkan sendiri di rumah. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Pak Wahab sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.